Malam di Lawang Sewu terasa lebih dingin dari biasanya. Hembusan angin lembut melintasi lorong panjang, membawa aroma lembab khas bangunan tua. Lampu-lampu redup berderak, memancarkan cahaya kekuningan yang hampir padam. Di salah satu lorong, langkah sepatu seorang pria terdengar menggema. Satu-satunya suara di tengah keheningan. Arif, penjaga malam yang bertugas, membawa senter kecil di tangannya. Cahaya dari senternya menari di dinding, menyoroti retakan yang seperti akar menjalar di sepanjang lorong. Kemejanya sudah kusut, dan raut wajahnya menyiratkan kelelahan. Ia berhenti di tengah lorong, memeriksa jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 3 pagi. Gumamnya pelan, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerang. Tapi sesuatu menghentikan pikirannya. Langkah kaki perlahan mendekat dari arah belakang. Arif Managong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menolehkan kepala, tetapi lorong di belakangnya kosong. Hanya ada bayangan panjangnya sendiri di lantai. "Halo? Ada orang di sana?" tanyanya dengan nada bergetar. Suaranya memantul di dinding, lalu lenyap begitu saja. Ia menyorotkan senter ke ujung lorong, matanya menyisir setiap sudut. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang terasa semakin menusuk. Namun, suara itu terdengar lagi. Arif membalikkan badan sepenuhnya sekarang. Tangannya yang memegang senter sedikit gemetar. Ia menahan napas, memperhatikan setiap detil dinding penuh debu, pintu-pintu tua yang rapat tertutup, dan lorong yang seolah tidak berujung. Tiba-tiba, pintu di ujung lorong berderit pelan. Membuka sedikit, tubuh Arif membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu pintu itu. Pintu tua yang sudah bertahun-tahun terkunci, dengan tanda besar bertuliskan, "Dilarang masuk." Arif berbalik cepat. Senter di tangannya hampir terlepas. Tetapi lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong. Hanya ada keheningan yang kini terasa menyesakkan. Ia melangkah mundur, menjauhi lorong, menjauhi pintu. Tapi sebelum ia sempat pergi lebih jauh, pintu itu tiba-tiba menutup keras dengan suara bang. Arif tersentak. Jantungnya seperti ingin meledak. Seketika, gedung itu kembali hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, dari celah pintu yang baru saja tertutup, terdengar bisikan kecil. Suara perempuan, lirih, hampir tidak terdengar. "Tolong aku." Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Lawang Sewu berdiri megah di tengah kota, gelap dan sunyi, menjadi tempat kerja Arif setiap malam. Ia bukan orang yang percaya hantu. Baginya, cerita seram hanyalah karangan untuk menakut-nakuti orang. Ia sering mendengar bisik-bisik pengunjung siang hari tentang lorong berhantu dan penampakan wanita berbaju putih. Tapi, ia selalu membalas cerita itu dengan senyum kecil dan gumaman pendek. Cuma gedung tua, angin saja yang bikin suara-suara aneh. Namun, malam-malam belakangan ini mulai menguji keyakinannya. Seperti malam itu, Arif duduk di pos kecilnya di sudut gedung, menikmati kopi hangat dan suara jangkrik dari luar. Sesekali, ia melirik jam dinding yang berdetak pelan. Jam 2:10, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Lalu terdengar suara itu lagi. Langkah kaki, pelan tapi jelas. Arif mendongak. Suara itu datang dari lorong utama, tepat di belakang posnya. Ia menahan napas, mendengarkan lebih seksama. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti. "Siapa di sana?" tanyanya lantang, meski suaranya bergetar di akhir. Tidak ada jawaban. Ia mengambil senter dan berdiri. Tangannya sedikit gemetar. Cahaya senter menyorot ke lorong. Tapi seperti biasa,
kosong. Hanya bayangan dinding tinggi dan pintu-pintu tua yang berbaris rapi. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Langkah kaki itu terdengar lagi, tetapi kini lebih jauh. Menuju ujung lorong, tepat ke arah pintu tua yang selalu tertutup. Arif merasa perutnya seperti diaduk. Ia pernah memeriksa pintu itu sebelumnya. Kunci berkaratnya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun, katanya. Tapi mengapa sekarang suara-suara itu selalu menuju ke sana? Hanya suara angin, katanya pelan, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada siapapun. Meski begitu, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong panjang, langkahnya menggema di dinding. Setiap pintu yang ia lewati terasa seperti mata yang mengawasinya. Ketika sampai di depan pintu tua itu, ia berhenti. Pintu kayu besar itu terlihat biasa saja, kecuali tanda dilarang masuk yang pudar di atasnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Angin dingin menyapu tengkuknya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mendekatkan senter ke gagang pintu. Jemarinya ragu-ragu menyentuh besi tua itu. Ayo Arif, ini cuma pintu. Ia menarik napas dalam dan memutar gagang pintu perlahan. Pintu itu terbuka dengan mudah. Terlalu mudah. Di baliknya hanya ada gelap. Ia mengarahkan senternya ke dalam. Cahayanya menyapu ruangan kecil dengan lantai berdebu. Tidak ada apa-apa kecuali sebuah lemari tua di sudut. Lemari itu besar, kayunya hampir hancur dimakan waktu. Tapi pintunya sedikit terbuka, meninggalkan celah gelap. APAE, bisik Arif, nyaris tanpa suara. Langkahnya perlahan mendekat. Setiap gerakannya terasa berat, seolah ruangan itu menolak kehadirannya. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah dari lemari pintannya, tiba-tiba berderet, membuka sedikit lebih lebar. Arif berhenti. Napasnya terhenti. Ia menyorotkan senternya ke dalam lemari. Gelap pekat. Tidak ada apa-apa. Tapi udara di sekitarnya terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih berat. Sebuah suara samar terdengar dari dalam lemari. Bukan langkah kaki kali ini, tapi seperti bisikan, lirih. Seperti seseorang yang mencoba berbicara tapi suaranya tertahan. Siapa di sana? Taniannya lagi. Kali ini hampir berbisik. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa lebih menakutkan daripada apapun. Tahun 1942, Lawang Sewu tidak seperti sekarang. Gedung itu berubah menjadi markas tentara Jepang. Dinding-dindingnya yang megah kini menyimpan jeritan, tangisan, dan bisikan ketakutan. Di salah satu ruangan kecil di lantai 2, seorang wanita muda duduk dengan tubuh tegang. Namanya Ratna. Ratna adalah seorang perawat. Wajahnya lembut, tetapi matanya menyimpan kecemasan. Ia bekerja di gedung itu bukan karena ingin, melainkan karena keadaan memaksa. Ia harus membantu merawat para tentara Jepang, sekaligus menjadi saksi bisu atas kekejaman yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Ratna duduk di dekat meja kecil, mencoba menulis sesuatu di buku diary yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar, pena hampir jatuh dari genggamannya. Setiap kali suara teriakan menggema dari lantai bawah. Ayarg. Ratna menghentikan tulisannya. Matanya menatap pintu kayu di depannya. Kapan ini akan berhenti? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di tengah keheningan. Ia tahu apa yang terjadi di ruang bawah tanah itu. Banyak tahanan dibawa ke sana, tetapi tidak pernah keluar lagi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah berat para tentara, diikuti jeritan dan suara rantai yang diseret. Malam itu berbeda. Jeritan yang terdengar lebih lemah, seolah-olah berasal dari seseorang yang sudah kehilangan tenaga. Penasaran, Ratna berdiri. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah ke lorong. Lorong itu gelap. Hanya ada lampu redup di ujung yang memberikan cahaya lemah. Suara langkahnya terdengar pelan di lantai kayu, tapi di telinganya itu seperti gemuruh. Di salah satu sudut,
ia menemukan seorang tahanan. Seorang pria muda dengan tubuh kurus kering, wajahnya penuh luka, matanya setengah tertutup, napasnya tersengal-sengal. Ratna menahan napas. Hatinya mencelos. Ia tahu, ia tidak boleh membantu. Para tentara sudah memperingatkan, siapapun yang mencoba menolong tahanan akan dihukum. Namun, bagaimana mungkin ia hanya berdiri dan membiarkan pria itu mati? Ia berlutut, tangannya menyentuh bahu pria itu dengan lembut. "Tahan sebentar, aku akan membantumu," bisiknya, berusaha terdengar meyakinkan. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, suara berat seorang tentara terdengar dari ujung lorong. "Hei, apa yang kau lakukan di sana?" Ratna berdiri dengan cepat. Tubuhnya gemetar. Tentara itu berjalan mendekat. Wajahnya dingin dan penuh amarah. Aku hanya memeriksa keadaan," jawab Ratna dengan suara yang nyaris putus. "Tinggalkan dia. Itu bukan urusanmu. Kembali ke ruanganmu sekarang." Tentara itu menunjuk dengan kasar, membuat Ratna mundur selangkah demi selangkah. "Denggon Enggen." Ratna kembali ke ruangannya, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan bertahan lama jika dibiarkan begitu saja. Setelah tentara itu pergi, Ratna kembali membuka diary-nya. Ia mulai menulis dengan cepat, mencatat semua yang ia lihat dan alami malam itu. "Gedung ini bukan tempat manusia," tulisnya. "Ini tempat kematian. Aku takut suatu hari aku tidak akan bisa keluar dari sini." Sebelum menutup diary-nya, ia melirik lemari tua di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia menyelipkan diary itu di sana, memastikan tidak ada yang melihat. Ratna memandang lemari itu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. "Setidaknya, jika sesuatu terjadi padaku, seseorang mungkin akan menemukan ini suatu hari nanti," katanya pada dirinya sendiri. Di luar, suara langkah kaki terdengar lagi. Semakin mendekat, Ratna duduk dengan gugup, mencoba menenangkan dirinya. Tapi perasaan gelap di dalam gedung itu tidak pernah benar-benar hilang. Lorong Lawang Sewu malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arif memegang senter dengan tangan gemetar. Cahaya kuning redupnya menari-nari di dinding kusam. Langkah kakinya perlahan, tapi suara lantai kayu yang berderit terasa lebih keras dari biasanya. Ia berhenti di depan pintu tua di ujung lorong, tempat yang semalam ia buka dan hanya menemukan lemari tua di dalamnya. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Arif menoleh cepat, tetapi lorong itu kosong, seperti biasa. "Hanya suara biasa, Arif. Jangan takut," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, sebelum ia sempat melangkah lagi, bayangan seorang wanita muncul di ujung lorong. Ia memakai gaun putih panjang, rambutnya tergerai menutupi wajah. Sekilas bayangan itu bergerak, seolah berjalan perlahan, mendekat. Senter di tangan Arif hampir terlepas. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, tapi ia mencoba terdengar tegas. Tidak ada jawaban, hanya langkah kaki pelan yang semakin mendekat. Arif mundur perlahan. Tubuhnya memaksa untuk bergerak, meski kaki terasa berat. Ia membuka pintu tua itu lagi dan masuk, menutupnya cepat-cepat di belakangnya. Ruangan di dalamnya gelap, hanya ada lemari tua yang berdiri di sudut dengan pintu kayunya yang retak. Sesuatu terasa berbeda malam ini. Arif merasa seperti diawasi. Tangannya yang gemetar menyinari lemari itu dengan senter. Perlahan, ia membuka pintunya. Di dalam, ia menemukan tumpukan kertas tua yang hampir hancur dimakan waktu. Sebuah buku kecil terselip di tengahnya. Diary. Tangan Arif menyentuhnya perlahan, membuka halaman pertama. Tulisannya rapi, tetapi kertasnya menguning. Nama di halaman pertama membuat dadanya berdebar. Ratna. Tahun ke-1942 Ratna menulis cepat di diary-nya. Tangannya bergetar. Ia mendengar suara-suara dari lorong. Tentara Jepang sedang membawa tahanan lagi. Malam ini, aku melihat seorang pria yang hampir mati.
karena kelaparan dan luka. Aku ingin menolongnya, tapi aku takut. Tulisnya. Ratna berhenti sejenak, mengusap matanya yang basah. Ia tahu risiko besar jika ia membantu, tetapi hatinya tidak bisa menerima semua ini. Suara di luar semakin keras, diiringi jeritan seseorang. Ratna memutuskan sesuatu. Ia memasukkan diary itu ke lemari di sudut, lalu keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Di ujung lorong, ia melihat pria yang sama terluka parah. Matanya hampir terpejam. Tanpa berpikir panjang, Ratna berlutut di sampingnya. "Tahan sebentar, aku akan membantumu," bisiknya. Namun, langkah berat sepatu tentara Jepang terdengar mendekat. Sebelum Ratna sempat mengangkat pria itu, ia merasakan tangan kasar menarik bahunya. "Apa yang kau lakukan?" bentak seorang tentara dengan suara penuh amarah. Ratna hanya bisa menatapnya dengan tatapan memohon. Dia akan mati kalau dibiarkan. Tetapi tentara itu tidak peduli. Ia menyeret Ratna pergi, meninggalkan pria itu tergeletak di lantai. Ratna tidak pernah kembali ke ruangannya malam itu. Kembali ke masa kini, Arif kembali ke ruangan itu dengan langkah yang lebih mantap, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Dalam genggamannya, ada diary Ratna yang telah ia baca berulang kali. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Ratna bukan sekadar sosok dari masa lalu, tetapi seseorang yang menunggu keadilan. Ruangan itu terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Udara seolah berat, dan setiap langkah Arif di lantai kayu memunculkan suara berderit yang menghantui. Ia duduk di lantai, menyalakan senter kecil yang ia bawa, dan membuka halaman terakhir diary itu. Suaranya pelan, tetapi tegas. Saat ia mulai membacakan catatan Ratna dengan lantang. "Malam ini aku tahu, aku tidak akan bertahan. Mereka akan datang untukku. Tapi aku tidak menyesal. Jika ada yang menemukan ini, tolong, jangan biarkan kisahku terlupakan." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ruangan menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya hening yang begitu pekat, sehingga membuat Arif berhenti membaca dan menahan napas. Lalu, sesuatu terjadi. Cahaya senter Arif mulai berkedip-kedip, dan di sudut ruangan, sebuah bayangan perlahan muncul. "Ratna?" bisik Arif tanpa sadar. Bayangan itu menjadi semakin jelas. Sosok seorang wanita dengan rambut panjang tergerai dan gaun putih yang kotor berdiri di sana. Wajahnya penuh kesedihan, tapi matanya menatap Arif dengan harapan. Wanita itu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah lantai di sebelah lemari tua. Arif memitong, tetapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tahun ke-1942, Ratna duduk di sudut ruangan yang sama. Tangannya terikat, dan wajahnya penuh luka. Tentara Jepang yang menangkapnya berdiri di depan pintu, berbicara dengan nada dingin. "Kau melanggar perintah. Kau tahu konsekuensinya," kata salah satu dari mereka. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Ratna tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Dengan tubuh yang tersisa tenaga, ia mendorong diary-nya ke dalam celah lantai yang terbuat dari papan kayu. "Setidaknya ada yang akan tahu," gumamnya pelan. Air mata mengalir di pipinya. Langkah kaki terdengar mendekat lagi. Kali ini, Ratna tahu bahwa itu adalah akhirnya. Ia memejamkan mata, merasakan dinginnya lantai di bawah tubuhnya, sambil berharap dalam hati, "Tolong, jangan biarkan aku dilupakan." Kembali ke masa kini, Arif menunduk di lantai tempat bayangan Ratna menunjuk. Ia mulai mengetuk papan kayu dengan ujung senter. Mendengar suara kosong di bawahnya. Dengan hati-hati, ia melepaskan papan itu satu persatu. Di bawahnya, ia menemukan sisa-sisa tubuh manusia. Tulang-tulang itu tertata dengan rapi, seolah-olah disembunyikan dengan hati-hati. Arif merasa napasnya terhenti. Ia menatap tulang-tulang itu, lalu mengangkat pandangannya ke arah sosok Ratna yang masih berdiri. Wanita itu tersenyum samar. Air mata mengalir di wajahnya. Sosoknya perlahan mulai memudar,
Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya Arif yang terduduk di lantai, dengan diary Ratna di tangannya, dan perasaan berat di dadanya. Ia tahu, meskipun malam ini berakhir, cerita Ratna baru saja dimulai. Pagi itu, Arif berdiri di depan gedung Lawang Sewu yang masih diliputi kabut tipis. Udara dingin membuatnya merapatkan jaket, tetapi pikirannya sibuk. Dengan diary Ratna di tangan, ia melangkah menuju kantor pihak berwenang. "Pak, ini penting. Saya menemukan sesuatu di dalam gedung itu," katanya dengan nada serius saat bertemu seorang petugas. Awalnya, mereka meragukan ceritanya. Namun, bukti tulang belulang yang ditemukan di bawah lantai tua tidak bisa disangkal. Proses pemindahan sisa-sisa Ratna dilakukan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti upaya untuk memberikan keadilan yang tertunda selama puluhan tahun. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman sederhana diadakan. Arif hadir, berdiri di antara beberapa orang yang mengenakan pakaian hitam. Ia memperhatikan tanah perlahan menutupi peti kayu kecil yang berisi tulang Ratna. "Akhirnya, kau bisa beristirahat dengan tenang," bisiknya pelan. Setelah pemakaman selesai, gedung Lawang Sewu kembali ke kesunyiannya. Para pekerja dan penjaga melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tetapi mereka menyadari sesuatu yang berbeda. Suara langkah kaki, bisikan, dan bayangan yang sering muncul sebelumnya kini lenyap. Malam itu, Arif bersiap pulang setelah shift terakhirnya. Ia memeriksa gedung untuk terakhir kalinya, memastikan semua pintu terkunci. Suasana terasa damai, tidak seperti sebelumnya. Saat ia menuruni tangga, langkah kakinya bergema di lorong panjang. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara langkah lain di belakangnya pelan, tetapi jelas. Arif berhenti. Ia menoleh perlahan, tetapi lorong itu kosong. Senyumnya tipis. Kali ini, ia tidak takut. "Istirahatlah dengan tenang, Ratna," katanya sambil melanjutkan langkahnya keluar dari gedung. Pintu besar Lawang Sewu menutup perlahan di belakangnya, meninggalkan bayangan gedung tua itu yang berdiri megah dalam keheningan malam. Kabut mulai turun, menyelimuti gedung seperti tirai yang menutup sebuah cerita lama.